Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel RY. Kali ini kita akan membahas beberapa tentang karomah Sayyidatina Holil Al-Bangkalani. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, jika berkenan silahkan tekan tombol subscribe. Berikut adalah kisah dari Mbah Holil Al-Bangkalani. Sayyidatina Holil Bangkalan adalah putra dari Kiai Abdul Latif. Kiai Abdul Latif mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Sayyidatina Holil lahir di Kemayoran, Bangkalan 1820. Yang namanya indah dalam bingkaian sejarah. Dialah sosok waliullah yang berasal dari ujung barat Pulau Madura. Sayyidatina Holil adalah sosok ulama Madura yang menjadi mahaguru Nusantara. Namanya tentu ditopang oleh kepribadiannya yang sejak masih kecil sudah menunjukkan berbagai kelebihan. Baik itu dalam soal akhlak, maupun keilmuannya yang menjadi magnet banyak orang untuk mendekat pada sosok yang dikenal dengan sebutan Sayyidatina Holil ini. Di samping itu, banyak kejadian luar biasa yang menjadi pertanda kewaliannya atau pertanda sebagai makhluk Allah yang dikasihinya lebih dari manusia pada umumnya di masa beliau. Kejadian luar biasa yang disebut karomah. Karomah merupakan perkara yang sangat luar biasa yang tampak pada seorang wali yang tidak disertai dengan pengakuan seorang nabi. Dari sosok Sayyidatina Holil yang merupakan seorang ulama besar tentunya memiliki karomah yang sangat banyak. Berikut karomah Mbah Holil yang dirangkum dari berbagai sumber. 1. Tertawa keras saat sholat. Pada suatu hari, saat melakukan sholat berjamaah yang dipimpin oleh seorang kiai pondok pesantren tempat Mbah Holil muda menimba ilmu, dia tertawa cukup keras. Setelah selesai sholat, kiai tersebut menegur Mbah Holil atas tindakan yang ia lakukan memang dilarang dalam Islam. Syekh Holil pun menjawab hal yang menyebabkan ia bisa tertawa keras. Ketika salat berjamaah berlangsung, ia melihat berkat makanan yang dibawa pulang sehabis kenduri di atas kepala sang kiai. Mendengar jawaban tersebut, sang kiai pun sadar dan malu atas salat yang dipimpinnya. 2. Dapat membelah diri. Mbah Holil memiliki kemampuan yaitu membelah diri. Ia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah terjadi peristiwa aneh di saat ia sedang mengajar di pesantren. Saat berceramah, Mbah Holil melakukan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Tiba-tiba baju dan sarung beliau nampak basah kuyup. Setengah bulan kemudian teka-teki tersebut terjawab. Ada seorang nelayan sowan mendatangi Mbah Holil. Dia mengucapkan terima kasih kepada Mbah Holil karena sudah menolongnya di saat perahunya mengalami pecah di tengah laut. 3. Ditangkap lalu dibebaskan oleh Belanda. Syekh Holil pernah ditangkap oleh Belanda karena dituduh melindungi beberapa orang yang terlibat perlawanan terhadap kolonial di pondok pesantrennya. Pada saat ditangkapnya Syekh Holil, terjadi hal aneh yang tidak bisa mereka mengerti. Seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga membuat mereka harus berjaga penuh agar tahanan tidak melarikan diri. Banyak orang yang berdatangan untuk menjenguk Syekh Holil dan memberi makanan. Bahkan sampai banyak orang yang meminta ingin ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut membuat pihak Belanda untuk merelakan Syekh Holil dibebaskan. 4. Menyembuhkan orang sakit. Syekh Holil memiliki karamah yang sangat luar biasa. Dalam kisahnya diceritakan ada seorang keturunan China yang sedang mengalami sakit lumpuh. Padahal sudah dibawa ke Jakarta, namun masih belum juga sembuh. Lalu ia mendapatkan informasi bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Setelah mengetahui itu, semua mereka pergi menuju Madura yakni ke Mbah Holil untuk berobat.
Saat melakukan perjalanan kira-kira jarak 20 meter dari rumah Mbah Kolil, tiba-tiba muncul Mbah Kolil dengan membawa pedang sambil berkata, "Melihat hal tersebut, kedua orang tersebut lari sangat kencang, bahkan ia tidak sadar bahwa ia sedang sakit. Tanpa mereka sadari mereka sudah sembuh. Mereka sangat bersyukur atas karomah yang ia dapatkan dari Mbah Kolil. Setelah Mbah Kolil wafat, bahkan mereka sering datang ke makam Mbah Kolil untuk berziarah. Demikian 4 karomah Mbah Kolil yang sudah saya bacakan. Semoga karunia Allah Ta'ala senantiasa menghiasi hembusan nafas kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.